Jadi kali ini yang akan dibahas adalah sebuah fenomena yang sebenarnya sudah terjadi lama, tapi karena sosial media kesannya ini baru terjadi belakangan ini dan memang lagi ramai juga belakangan ini. Dari Michelle Wolf yang kemarin habis bikin roast di Amerika Serikat sampai kepada komedian di Indonesia seperti misalnya G atau Joshua atau Uus atau gue atau Ernest atau siapapun itu. Sampai kepada yang di masa lalu seperti Sri Mulat itu sebenarnya sudah mengalami hal yang mau gue bahas ini. Kali ini kita akan bahas tentang kenapa komedi menyinggung. Bukan stand up komedi, kenapa komedi secara umum menyinggung. Oke, jadi sebelum kita ngebahas tentang kenapa komedi menyinggung, mungkin lebih baik kalau kita definisikan dulu sebenarnya komedi itu apa. Ya gue ambil contoh kalau misalkan ada bayi itu, terus bayi di depan lo nih, terus kitanya jibi jibi, ciluk mbak gitu. Bayinya kan ketawa, berarti lucu dong. Tapi apakah yang kita lakukan itu komedi? Bukan, karena komedi itu pasti lucu, tapi lucu tuh belum tentu komedi. Nah jadi komedi itu apa? Kalau kita cari tahu sendiri sebenarnya ada banyak banget definisinya, apalagi kalau misalnya definisi modernnya, karena setiap orang punya definisi masing-masing dan itu persepsi mereka terhadap apa itu komedi dan boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya kita mau tarik benang merahnya, sebenarnya kita bisa nemu juga. Gue pertama kali mencari tahu banyak tentang komedi adalah waktu gue di Edinburgh, terus gue ke toko buku tua, ada fotonya, toko buku tua banget, terus gue ngeliat ada tulisan Shakespeare komedi, terus gue pikir loh emang Shakespeare nulis komedi ya, gue pengen tahu dong. Pas gue baca nggak ada lucu-lucunya, terus gue cari tahu lagi, gue riset, ternyata pada zaman dulu kalau lu pergi ke teater untuk nonton pertunjukan gitu ya, cuma ada dua jenis, tragedi sama komedi. Tragedi itu adalah cerita yang akhirnya sad ending. Komedi adalah sebuah cerita tentang kehidupan gitu, cinta dan segala macamnya yang ujungnya happy ending. Contohnya yang sad ending itu adalah Romeo and Juliet, itu adalah karya tragedinya Shakespeare yang sangat terkenal. Dan Shakespeare sebenarnya pernah nulis komedi, tapi semua karya komedinya tidak sefenomenal karya tragedinya dia, karena pada zaman dulu dan juga zaman sekarang orang lebih seneng yang sedih-sedih, yang drama-dramatis gitu, sehingga mungkin yang lebih laku dari Shakespeare si Romeo and Juliet. Padahal Shakespeare punya banyak karya komedi, salah satu yang gue inget adalah As You Like It. Nah, ini membuat pada zamannya orang-orang tuh sering ngomong going out to watch comedy. Itu tidak serta-merta nonton lawak, tapi nonton sebuah pertunjukan teater yang ujungnya happy ending gitu. Nah, dari situ kita bisa narik kesimpulan. Walaupun sekarang udah ada pergeseran makna, tapi kita bisa narik kesimpulan bahwa komedi itu adalah pertunjukan yang mengambil potongan dari kehidupan. Penting nih untuk kita sadari bahwa komedi itu dasarnya adalah pertunjukan dan kehidupan. Nah sekarang komedi udah mengalami pergeseran makna. Apapun yang sifatnya lucu yang datang dari sebuah pertunjukan yang merupakan potongan dari kehidupan, jatuhnya komedi. Gue ulang ya, sebuah produk yang didesain untuk menciptakan tawa berupa pertunjukan yang mempertontonkan potongan kehidupan. Itu mungkin definisi yang kita bisa ambil. Makanya ada sebutannya sitcom, yang kita lihat di TV itu sitcom. Itu kan sebenarnya pertunjukan tapi potongan kehidupan juga. Film komedi juga seperti itu, stand up komedi juga seperti itu. Berbagai macam jenis komedi ujung-ujungnya adalah pertunjukan yang dibuat untuk membuat kita tertawa, yang tawa itu datang dari potongan kehidupan. Ya. Ketawa, pertunjukan, kehidupan. Ini adalah 3 aspek yang menjadikan komedi. Menurut gua, setelah gua baca-baca, ini definisi gua sendiri belum tentu benar. Oke. Nah, sekarang kita jadi punya bayangan nih, oh gitu. Jadi ternyata komedi itu adalah sebuah produk yang emang dibuat untuk bikin orang ketawa, tapi itu pertunjukan. Show business, right? Sitcom kan bukan sesuatu yang nyata, nggak semuanya sitcom itu nyata. Ya, tapi dia kan ngambil dari kehidupan. Kita ambil contoh sitcom favorit gue, Friends atau mungkin Seinfeld. Gue nonton Seinfeld terlalu banyak sih waktu itu. Favorit gue adalah Friends. Lu pasti punya sendiri. Walaupun itu fiksi, tapi lu bisa ketawa karena lu bisa membayangkan itu terjadi di kehidupan. Gitu ya. Nah, 3 hal yang kita mesti ingat.
ketawa, pertunjukan, dan kehidupan. Nah, eh, kalau jatuhnya ke stand up comedy, terus gimana? Nah, stand up comedy, stand up pada stand up comedy itu bukan berarti berdiri. Gue tahu sering banget orang, oh si Panji itu mau bukan stand up comedy, itu mah sit down comedy. Stand up comedy itu nggak ada hubungan sama berdiri. Stand up itu dalam konteks stand up for what we believe in. Kayak membela, ada pembelaan di situ. Stand up for your rights gitu. Berdiri tapi dalam konteks membela. Nah, kenapa ada kata membela dalam komedi ini? Karena stand up comedy itu adalah komedi yang sifatnya seringkali argumentatif. Dan bukan lu datang bawa isu dan harus berargumen. Nggak selama seperti itu. Intinya dia berdiri, kemudian sifatnya kepada penonton itu lempar opini, argumen, lempar opini, argumen, lempar opini, argumen. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ada aspek baru nih dalam stand up comedy. Kalau komedinya kan adalah lucu, pertunjukan, dan kehidupan. Ketika masuk ke stand up comedy, ada opini di situ. Nah, makin dalam kita ngebahas soal komedi dan stand up comedy, kita udah mulai ngebayang nih bahwa sisi-sisi di mana persinggungan itu terjadi sehingga orang menyinggung itu udah mulai kelihatan. Ada soal opini satu orang dengan opini yang lain pasti berbeda. Ada soal kehidupan, kita memotret apa yang kita lihat, kita lempar lagi ke penonton belum tentu suka. Dan ada satu lagi konteks pertunjukan. Ketika kita bikin pertunjukan, ada hiperbola di situ, ada fiksi di situ, ada banyak aspek yang dimasukin dan mungkin orang juga belum tentu suka. Oke. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, mari kita bahas kenapa orang ketawa. Jadi kita udah tahu apa itu komedi, kita udah tahu apa itu stand up komedi, dan kita sekarang akan bahas kenapa orang ketawa. Dan ini penting untuk memahami kenapa komedi suka menyinggung. Orang ketawa karena ada yang ditertawakan. Gue ulang ya. Orang itu ketawa karena ada yang ditertawakan. Jadi ada objeknya di sini. Ya. Apapun ketawa yang keluar dari diri lo, itu karena lo menertawakan sesuatu. Jadi ada targetnya, ya. Gue tahu banyak orang suka bilang, wah gimana sih stand up comedy nih? Kok kesannya selalu ngetawain orang? Lalu mau nonton Donald Bebek juga lo ngetawain orang. Dalam hal ini orangnya adalah Donald. Dia lucu karena dia sial mulu, dia ngomel, dia marah-marah. Hal-hal buruk yang terjadi pada manusia itu terjadi pada Donald Bebek. Makanya menurut gue Donald lebih lucu daripada Mickey yang sok sempurna. Atau misalnya Goofy gitu. Donald tuh lebih lucu karena Donald tuh mirip kita. Atau lu ketawa karena apa, misalnya Tom and Jerry. Kan ada yang lu ketawain, jadi jatuhnya sama. Kalau lu ngetawain orang sih, semuanya juga ngetawain orang. Sri Mulat juga ngetawain orang. Cuman yang Sri Mulat ketawain dijaga untuk tetap dalam orang-orang pemain tersebut. Kan saling ngetawain. Asmuni ngetawain Timbul ngetawain Gogon. Kan ngetawain orang juga, sama aja. Jadi jangan pernah merasa gue gak suka stand up karena stand up ngetawain orang. Apapun ketawa yang lu hasilkan, itu adalah karena lu ngetawain sesuatu. Jadi sama aja. Sebaliknya juga jangan merasa stand up comedy itu stand up hebat, yang cerdas karena dia. Sama aja. Semua jenis ketawa, mau itu slapstick, mau itu one man show, mau itu sitcom, mau itu film, mau itu kartun, mau itu stand up comedy, kita semua ketawa karena kita menertawakan sesuatu. Nah, objek yang ditertawakan itu ada 3. Gue dapat ini dari Sammy, not a Slim Boy. Kalau kita mau bikin orang ketawa, ketawa itu bisa kita ngajak penonton menertawakan diri kita sendiri. Kita ngajak penonton menertawakan orang lain, dan kita ngajak penonton menertawakan dirinya sendiri. 3 jenis ketawa. Oke. Kita ngajak penonton ngetawain kita ngajak penonton ngetawain orang lain, kita ngajak penonton menertawakan dirinya sendiri. Yang menertawakan diri kita relatif lebih mudah, makin gawah makin susah. Susah tuh ngajak penonton menertawakan dirinya sendiri. Karena nggak semuanya bersedia untuk ditertawakan, kan gitu. Belum tentu dia setuju dengan argumen si komedian. Sekarang gue harus ketawa terhadap kesalahan gue gitu kan. Nggak semua orang bisa. Nah, menertawakan diri sendiri
itu istilahnya di komedi adalah self deprecation. Oke, menertawakan diri sendiri. Dan ini penting. Kemarin gue habis dapat sebuah grafis dari followers gue di Instagram. Kayaknya ada anak mahasiswa kayak bikin diskursus gitu tentang komedi yang sehat dan komedi yang tidak sehat. Salah satu definisi komedi yang tidak sehat menurut dia adalah dia nulisnya humor negatif. Adalah self defeating istilahnya dia. Menyoroti kelemahan sendiri. Nah, gue kurang setuju karena seringkali kita harus belajar menertawakan diri kita sendiri agar apapun luka yang ada di diri kita sembuh. Borok tuh jangan ditutup-tutup terus, emang kadang-kadang mesti dibuka, dianginin biar cepat sembuh. Dan itu sehat secara psikologis. Kalau kita nggak mampu menertawakan diri kita sendiri, kita akan menjalani hidup yang sangat stres. Percaya ini keluar dari mulut gue, seorang komedian yang juga sering stres. Gue harus punya kemampuan untuk menerapkan diri gue sendiri. Kehidupan gue dari kecil sampai dewasa tuh banyak tragisnya gitu. Sebagai contoh, salah satu teori sederhana komedi itu adalah tragedi plus waktu sama dengan komedi. Tragedi plus waktu sama dengan komedi. Hal-hal yang tadinya bikin kita sedih, setelah waktu berlalu nengok ke belakang jadi lucu. Ambil contoh, dulu nih gue nembak cewek untuk pertama kali. Saat itu nangis gue, sakit hati gue nembak cewek di tanggal gue ulang tahun 18 Juni. Gue pikir ini adalah hari terbaik dalam hidup gue, tidak mungkin hal buruk terjadi. Gue nembak cewek ditolak, nangis gue. Saat itu sedih. Sekarang nengok ke belakang dan gue ceritain sama orang apa adanya tanpa bumbu, orang ketawa. Tragedi plus waktu sama dengan komedi. Nah sekarang yang susah itu adalah waktu yang di tengahnya ini. Berapa lama nih waktu yang dibutuhkan supaya kita bisa menertawakan tragedi di belakang. Ini poin yang berbeda, nanti kita bahas lagi. Tapi poinnya adalah menertawakan diri sendiri itu sehat. Dan ini terjadi di mana-mana. Di Timur Tengah banyak orang menggunakan komedi untuk keluar dari keterkekangan. Pada tahun 50, 60, 70, 80 bahkan, orang-orang kulit hitam berusaha untuk mengatasi keadaan di mana mereka tidak mengalami keadilan di Amerika Serikat karena rasisme dan segala macam lewat komedi. Dan cuma itu caranya. Bahkan komedi yang kemudian membantu menyembuhkan Amerika Serikat. Dulu ada stand up komedian namanya Red Fox. Ini salah satu materi stand up-nya. Ini zaman masih pada rasis ya, masih tersegregasi gitu. Red Fox punya materi stand up gini. Hari ini saya baca koran katanya orang-orang kulit hitam kemana-mana pada bawa pisau. Kita berhenti sampai situ ya. Itu kan sebuah tuduhan dari masyarakat kulit putih Amerika saat itu bahwa kesannya orang kulit hitam penjahat semua. Oke. Red Fox tuh kulit hitam. Harusnya dia marah dong, tapi dia mengatasi itu dengan komedi dan mengajak orang untuk menertawakan keadaan itu. Sehingga dia bilang gini, saya baca koran hari ini katanya orang-orang kulit hitam pada bawa pisau kemana-mana. Ya udah, gue ambil dapur, gue taruh tas gue, ya udah gue jalan-jalan deh kemana-mana pakai pisau. Dia mencoba untuk satir sama kondisinya dan penonton ketawa saat itu karena bukannya dia marah, dia malah ikutin. Oh gitu ya, kata orang kulit putih, kulit hitam berapa pisau? Ya udah kalau gitu gue bawakan, gue hitam gitu, kurang lebihnya. Nah, itu hanya salah satu contoh. Richard Pryor kemudian berhasil membantu segregasi Amerika Serikat kulit putih dan kulit hitam itu membaur dan terbuka adalah karena lewat komedinya dia bisa ngajak orang kulit putih masuk ke kehidupan orang kulit hitam. Di kehidupan beneran, orang kulit putih nggak mungkin masuk nih ke Bronx, ke Harlem dan ngeliat kehidupan orang kulit hitam. Komedinya Pryor membuat mereka bisa ngeliat itu. Dan yang ditawarkan Pryor, kehidupan dia yang sedih tentang orang kulit hitam miskin, tentang dia lahir dan besar di rumah bordil, semua tragedi hidupnya dia, semua kesedihannya dia dibahas. Bahkan ya, Richard Pryor waktu itu dalam kondisi tidak sadar karena mengkonsumsi sesuatu, nggak sengaja ngebakar dirinya. Tahun berikutnya dia bikin pertunjukan, dibahas soal dia ngebakar dirinya sendiri dan dia tertawa. Jadi menertawakan diri sendiri itu sehat. Nah, apakah kalau gue ngajak lu ngetawain gue nggak ada yang tersinggung? Kecil kemungkinan yang tersinggung. Tapi ada orang yang tersinggung, padahal yang diomongin bukan dia. Nggak suka aja. Ambil contoh, Lolo stand up comedian, dia pernah ngomongin dirinya menjadi orang Medan. Tiba-tiba diprotes di sosmed, nggak boleh gitu dong, lu merendahkan orang Medan. Lalu lo kan lagi ngomongin dirinya sendiri.
Jadi ketika dia lagi ngetawain dirinya sendiri, orang lain aja masih ada yang bisa tersinggung. Jadi poin tersinggung itu ada. Oke. Selanjutnya, ngajak contoh self deprecating atau ngajak penonton menertawakan dirinya sendiri. Di luar stand up comedy, Charlie Chaplin seperti itu, Jerry Lewis seperti itu, Rowan Atkinson dengan karakter Mr. Bean juga seperti itu. Bahkan Rowan Atkinson dalam pertunjukan-pertunjukannya juga seperti itu kok. Jadi ngajak orang menertawakan dirinya yang ceritanya tolol gitu. Di stand up comedy juga banyak yang self deprecating, misalnya Mo Sidik ngomongin dirinya gemuk, Yuda Keling ngomongin dia jelek. Wah, banyak lah. Banyak banget. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin soal tertawa karena ngetawain orang lain. Ini juga cukup lazim. Sri Mulat seperti ini, Warkop seperti ini, bahkan Facebooker, OVJ ngetawain juga kategori seperti ini, di mana penonton kita ajak untuk ngetawain orang lain. Nah, kebetulan orang lainnya itu di dalam grupnya mereka, sehingga kita tidak merasa dalam tanda kutip aneh atau bersalah untuk ketawa karena kita dikasih izin untuk ketawa, kan orangnya ada di situ. Itu aja masih ada yang tersinggung. Kayak misalnya contoh nih, nggak boleh dong, masa noyor-noyor pala orang, masa nendang-nendang orang. Loh, yang ditoyor bersedia kok, yang ditoyor udah bikin rencana sama yang noyor untuk ngelakuin itu. Ya, tapi nggak boleh, itu kan nggak sopan, apalagi kalau anak-anak lihat dan segala macam. Tapi tidak serta-merta orang yang diketawain di kelompok itu kemudian dia merasa kesal, nggak juga. Gue contohnya nih, gue pernah satu acara di sebuah stasiun TV sama Sri Mulat. Gue ditendang sama Tesi, sama pernah dibanting sama Mas Tarsan. Gue nya ketawa karena jadi waktu itu satpam jadi Mas Tesi jadi satpam, terus pentungannya dilempar ke lantai gitu, terus ambil deh pentungannya. Gue nungging, ditendang, pantat gue sampai jatuh. Gue nya ketawa karena dalam hati gue akhirnya menjadi sesuatu yang gue tonton di TV selama ini gitu. Padahal orang luar ngeliatnya, wah gila si Panji ditendang pantatnya. Bisa jadi dia tersinggung, misalnya dia adalah fans Panji garis keras. Walaupun tidak mungkin ada hal seperti itu, tapi kan poin gue adalah ketika kita ngajak penonton ngetawain orang lain, ketersinggungan itu mungkin ada. Di stand up comedy juga sering kok gue ngetawain misalnya teman gue, atau gue menjadikan politisi atau sosok entertainer sebagai subjek dari joke gue. Bisa jadi orang itu tersinggung, bisa jadi orang lain tersinggung untuk orang ini. Ya. Ada lagi ketawa berikutnya adalah ngajak penonton menertawakan dirinya sendiri. Biasanya ini bisa jadi ada di sitcom, misalnya lu kalau nonton Friends, yang menarik adalah setiap karakter Ross, Monica, Chandler, Joey, Phoebe, Rachel, karakter itu tuh agak mirip kita. Jadi kita itu kayak gue tuh gue ngerasa gue kayak Chandler, gue suka bercanda, suka pengennya sih sarkastik gitu ya, tapi ternyata tidak semua orang bisa menangkap sarkasme sehingga jatuhnya jadi kayak gue yang aneh gitu. dan kadang-kadang ketika kita merasa mengidentifikasi diri kita sama karakter yang kita lihat di TV, ketika dia ngelakuin sesuatu yang tolol, sebenarnya kita lagi ngetawain diri kita sendiri gitu, karena kita mungkin akan melakukan itu juga gitu. Tapi yang lebih lazim adalah di konteks stand up comedy adalah ketika kita nge-roast, ngajak penonton, ngetawain penonton sendiri gitu. Tidak mudah tentunya. Gue aja kalau misalnya lagi stand up, gue mesti milih-milih nih mana yang bisa untuk gue riffing dan gue roast gitu. Karena gak semua orang bisa. Dibutuhkan pengalaman untuk bisa ngebaca mana yang oke, mana yang enggak. Di Amerika Serikat bahkan ada insult comedy. Insult comedy, komedi menghina, ada. Dan legendaris namanya Don Rickles, Donrickles. Coba udah meninggal, orangnya baru meninggal. Don Rickles komedinya adalah menghina orang bayar untuk nonton dan untuk dijadiin objek tertawaan. Bayar nih, dia tahu kalau dia duduk di depan dia habis dibahas sama Don Rickles. Tapi mereka bersedia. Coba bayangin, dihina nggak tersinggung, dan bahkan dijadiin poin dari komedinya sendiri. Zaman sekarang selain kalau Don Rickles kan udah meninggal ya, ada Jeff Ross yang kayak gitu. Gue waktu itu pernah nonton Chris Rock di London. Si Jeff Ross narik 10 penonton, 10-10-nya dihina di depan penonton. Juga kadang-kadang mengajak penonton menertawakan dirinya sendiri itu datang dari stand up comedian yang mencoba untuk mengambil sebuah fenomena yang umum terjadi di masyarakat. Misalnya
Ini yang konteks sederhana ya, ini salah satu joke gue. Komedi yang mengajak penonton mentawakan dirinya sendiri. Gue ngomongin soal, pernah nggak di antara lo yang kalau habis buang ingus, terus ingusnya dilihat sebelum dibuang? Ngapain? Kan udah pasti ingus. Ngapain lu lihat lagi informasi baru apa yang ingin lu cari dari itu? Udah jelas ketika dibuka ya pasti ingus, ngapain dilihat, kecuali ketika lu pas lihat, wih ada emas, wih untung gue lihat dulu. Nah, itu ngajak penonton ngetahuin diri sendiri, terutama kalau ada di antara penonton yang suka melakukan hal yang sama. Nah, tapi itu masih di level yang rada santai. Ada lagi level yang rada ribet adalah ketika kita ngajak penonton ngetawain kesalahan dirinya sendiri. Jadi misalkan kita ngelihat, tahu nggak, lu tuh sebenarnya semuanya tuh ngaco. Terus diambil kenapa mereka itu salah, diolah, dilempar balik di depan muka mereka. Salah satu yang paling jago ngelakuin itu adalah Adriano Colby. Dan itu beresiko karena nggak semua orang bisa terima dijadiin bahan tertawaan. Oke, setelah tadi kita bahas tentang apa itu komedi, apa itu stand up komedi, dan kenapa stand up komedi itu bisa menyinggung. Tadi kita bahas adalah karena orang ketawa karena ada objek yang ditertawakan. 3 poin itu tadi, menertawakan diri kita sendiri, menertawakan orang lain, dan menertawakan penonton. Kita kembali ke pertanyaan, kenapa komedi suka menyinggung? Jawabannya adalah karena tidak sengaja. Karena nggak mungkin, gini deh, kalau ada orang yang dengan sengaja emang pengen menghina, ya itu bukan komedi, itu pengen menghina aja. Komedi tujuannya, niatnya, nawaitunya adalah membuat orang tertawa. Tapi dalam rangka membuat orang tertawa, kadang memang suka ada yang tersinggung. Kenapa? Ya karena itu tadi, karena objek. Karena dalam ketawa, dalam setiap tawa manusia ada yang ditertawakan. Dan kadang-kadang orang tidak terima, padahal tidak diniatkan, ya kan? Kalau misalnya Tom and Jerry, Tom yang tikus atau Jerry? Tom yang tikus ya? Tom yang kucing, Jerry yang tikus. Kucing sering jadi objek kan? Jerry selalu usil sama Tom. Tikus bikin kucing jadi objek tertawaan. Ya. Di kehidupan nyata anda itu beneran ada. Bisa jadi aja kucing-kucing pada protes, tolong dong saya nggak terima nih. Kok bangsa kami kucing selalu dijadikan objek tertawaan? Bisa aja terjadi kalau emang itu misalnya beneran ya, maksud gue kita coba bikin lingkungannya. Dalam konteks Indonesia, kalau misalkan gue membuat objek tertawaan dari misalnya orang-orang yang orang tuanya cerai, misalnya gue orang tuanya cerai nih, gue membahas soal anak-anak yang broken home, bagaimana home-nya sih nggak broken, family-nya broken gitu, karena lebih misalkan gue ngebahas ke arah sana. Bisa aja ada orang-orang yang kok lu jadiin orang-orang yang orang tuanya cerai bercandaan sih, ya bisa aja gitu. Tapi kan tidak pernah disengaja, tidak pernah jadi niat utamanya. Nah itu yang paling penting. Kenapa? Karena komedi tidak menyinggung orang yang tersinggung. Gue ngelempar joke, gini deh, gue ambil contoh. Gue ada joke tentang pemerkosaan. Tunggu dulu, jangan ngomel. Ada yang bilang nggak boleh ngebecandain pemerkosaan. Kalau menurut gue tergantung tujuannya apa. Kalau lu ngebecandain pemerkosaan untuk ngetawain korban pemerkosaan, itu bukan komedi, itu emang jahat, itu menghina. Nah, gue bikin pemerkosaan jadi subjek dalam pertunjukan stand up komedi gue. Tujuannya adalah untuk mengangkat ke permukaan perilaku banyak orang yang selalu menyalahkan perempuan ketika ada pemerkosaan. Kan perempuan korban nih dalam hal ini, yang diperkosa kan perempuan. Kenapa jadi perempuan yang salah? Masalah baju lah disalahin, masalah penampilan, makanya jangan kayak gitu dong baju lah. Beat gue nih, orang pakai jilbab aja masih ada yang diperkosa. Ada kok pemerkosaan terhadap orang yang berjilbab, bisa lu cari beritanya, emang ada kok. Poinnya adalah, argumennya adalah, berarti bukan pakaian dong. Kalau misalnya orang berjilbab aja masih bisa diperkosa, berarti bukan karena pakaian terbuka, emang karena orang laki-laki itu bejat. Jadi fokus kita setiap kali ada pemerkosaan adalah pada laki-laki yang bejat. Jangan lihat bajunya, lihat pelakunya. Jangan perempuan diatur gaya berpakaiannya, tapi laki-laki diatur kelaminnya. Kan gitu joknya. Ketika gue lempar ini, dan itu adalah materi dari Mesake Bangsaku World Tour, itu udah ke, kalau gue nggak salah, 15 kota nasional dan 10 kota luar negeri. Berarti 25, 24, gue lupa deh. Oke, setiap kota selalu ketawa.
ditayangin di Kompas TV. Ada yang tersinggung. Tersinggungnya adalah, kalau lu ngomongnya gitu, berarti maksud lu orang gak usah pakai jilbab. Dari mana kesimpulan itu? Gimana ceritanya? Dari kalimat, bahkan mulut gue nggak ngomong gitu. Kenapa mereka bisa dan memang ada yang berkesimpulan, kok lu ngomongnya gitu sih? Berarti lu nyuruh orang nggak pakai jilbab. Lah siapa yang ngomong gitu? Gue pengen bilang, lu pakai jilbab aja diperkosa. Jadi jangan fokus pada pakaian, fokus pada pelakunya gitu. Nah, kita ngomongin satu joke spesifik ini. Kalau emang joke ini menyinggung, kenapa ada yang tidak tersinggung? Banyak yang ketawa. Dan yang ketawa ini, kalau lu merasa gue salah karena bikin joke ini, apakah lu mau menyalahkan mereka juga karena mereka ketawa? Kan mereka ketawa. Berarti mereka juga ngerasain lucu. Jadi terus gimana dong soal komedi dan ketersinggungan? Poinnya adalah, komedi itu tidak menyinggung, tapi orang yang tersinggung. Tersinggung itu datang dari kita. Gue bisa ngelempar apapun ke lu, dan lu bisa aja gak tersinggung. Gue bisa ngomong yang gak ada hubungannya sama menyinggung sama sekali, tapi lu bisa tersinggung. Gue ambil contoh nih. Gue pernah makan di rumah teman gue. Terus meja makan nih, ada nyokapnya, ada kakak adiknya, teman gue segala macam. Tangan kanan gue lagi megang piring. Terus nyokapnya bilang, Panji dong, tolong ambilin dong itu, misalnya ayam ya. Tolong ambilin dong piring ayam. Gue ambil pakai tangan kiri, gue kasih ke tante. Nih tante, ayamnya, sorry tangan kiri. Gue bilang sorry tangan kiri. Niat gue adalah gue pengen sopan. Gue pengen bilang sorry ya. Ini kan katanya kan nggak sopan ngasih sama orang, apalagi seorang ibu yang lebih tua dari kita pakai tangan kiri. Tahu nggak ibu itu ngomong apa? Ibu itu bilang gini, emang kenapa kalau pakai tangan kiri? Ya enggak tante, kan nggak sopan, makanya saya minta maaf. Terus dia bilang, saya ini kidal loh, jadi menurut kamu seumur hidup saya tidak sopan? Stres gue langsung, waduh, sungguh sulit kejadian ini. Langsung diam, makan aja ayam. Poin gue adalah, bahkan ketika gue bermaksud untuk sopan, bisa membuat orang tersinggung. Sebaliknya, orang mau ngomong, Panji lu gak lucu, komedi lu sampah, gue gak tersinggung. Orang lain mungkin ada yang tersinggung digituin, gue gak tersinggung. Kenapa? Karena di benak gue, menurut yang dia percaya bisa jadi benar. Bisa jadi di mata dia, gue emang gak lucu. Ini kan komedi kan selera. Masa gue harus bilang, gue gak lucu? Lu gak mikir apa? Gue udah world tour 3 kali loh gue. Orang nonton gue bayar mahal. Mana mungkin gue gak lucu? Kan gue bisa ngomong kayak gitu. Tapi kan kenyataannya, komedi kan selera. Kalau menurut dia emang gak lucu, ya berarti bener. Bukan berarti gue harus ngomel sama dia karena dia merasa gue gak lucu dan gue tersinggung gitu. Poinnya gini, kita bisa ngomong apapun dan tanpa niat menyinggung ya, dan orang akan tersinggung. Sebaliknya, kita bisa ngomong sesuatu yang didesain untuk menyinggung seseorang, dianya nggak tersinggung. Jadi terus gimana dong? Ya jawabannya adalah karena ketersinggungan itu datang dari kita, tidak diberikan. Ini orang datang di depan muka gue. Ini sering banget terjadi. Kan di sosmed kan sering bilang, si Panji dasar orang bayaran tuh, zaman kemarin dibayar, dasar terima duit apa segala macam. Kalau gue mau tersinggung kan bisa, gue tinggal pakai UU ITE aja. Itu orang itu gue anggap melakukan fitnah, bisa aja dong gue, dan gue akan menang karena memang gue tidak dibayar. Tapi kan gue tidak melakukan itu. Kenapa? Karena gue nggak tersinggung dan itu tidak perlu. Ketersinggungan itu tidak diberikan oleh kita kepada orang lain, tapi diterima. Orang-orang memutuskan untuk tersinggung. Makanya gue selalu bilang, kalau lu bisa menertawakan diri lu sendiri, hidup lu akan lebih enak. Karena orang mau ngomong apapun tentang lu bisa gak tersinggung karena lu belajar untuk menertawakan diri lu sendiri. Orang mau ngomong hal buruk tentang gue bisa aja tersinggung kalau gue putuskan tersinggung. Tapi kan kenyataannya enggak, dan nggak masuk akal kata-kata busuk orang yang orang lempar kepada gue di sosial media. Tapi kalau misalnya itu semua gue terima pakai hati, kan capek hidup gue. Nah, kita udah mulai masuk ke bagian berikutnya, oke? Tapi bagian berikutnya ini nggak gue bahas sekarang. Gue bahas di video berikut ini. Video minggu depan kita akan ngebahas soal kenapa tidak mungkin meminta komedian untuk berhenti bikin materi menyinggung. Gue ulang, minggu depan kita akan bahas kenapa nggak mungkin kita minta sama orang tolong jangan bikin materi komedi atau materi stand up yang menyinggung. Tidak mungkin. Minggu depan
argumen gue ini akan gue berikan dengan data, fakta, dan kejadian-kejadian nyata yang akhirnya bisa membuktikan bahwa kita tidak mungkin bisa minta orang untuk berhenti bikin materi stand up yang menyinggung. Tapi untuk itu, kita ketemu minggu depan. Untuk sekarang, udah dulu. Terima kasih. Saya senang sekali. Makasih. Aku suka itu, perfect bagi aku gitu. Ada ilmunya. He was really good. Standing applause buat Panji. It's hilarious and interesting. I liked it. It's very inspiring, like Lucu. Lucu banget. so happy. Kocak banget emang. Really enjoyed it. It was really funny. Bagus banget show-nya ya. We love Panji.